Bab 311 Keputusan Tiemo. Zhao Feng setuju tanpa ragu-ragu. Di Kanopi Great Country, dia tidak memiliki pijakan dan tempat tinggal. Saat ini, dia seperti rumput liar tanpa akar yang melayang tanpa tujuan. Sejak perjamuan aliansi, Zhao Feng telah mencapai puncak hidupnya. Setelah memasuki negara besar, dia telah dijamin oleh kekuatan besar. Sedangkan agama darah besi mengagumi Zhao Feng dan membantunya. Bahkan jika itu adalah kekuatan yang jahat, Zhao Feng tidak akan menolaknya. Setelah mengalami begitu banyak angin dan hujan, dia tidak memiliki gagasan yang jelas tentang orang benar atau jahat lagi. Selanjutnya, Zhao Feng masih memiliki keinginan jauh di dalam hatinya, dan itu adalah kembali ke 13 negara ketika dia memiliki kekuatan dan kekuatan yang cukup. Zhao Feng, alasan aku mengagumimu sebelumnya adalah karena garis keturunanmu. Tapi setelah Anda melarikan diri dari pernikahan di Flooding Lake City dan bertempur di Watermoon Treasury lalu menculik permaisuri Qin sambil mundur tanpa cedera, saya telah memberikan bakat, potensi, dan keberanian Anda peringkat yang lebih tinggi. Petik 2. Tiemo yang diwarnai dengan rambut darah memiliki senyum yang dalam di wajahnya. Hati Zhao Feng bergerak sedikit. Dia tidak berpikir bahwa semua tindakannya tidak dapat lepas dari mata Iron Blood Religion. Melarikan diri dari pernikahan dan penculikan permaisuri adalah hal yang mengejutkan, tetapi perbendaharaan bulan air berada jauh dan itu tidak terjadi lama. Jika agama darah besi dapat menemukan kebenaran dengan begitu cepat, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Aku sebenarnya punya banyak rejeki untukmu yang bisa kamu coba setelah masuk agama darah besi. Keberuntungan besar. Zhao Feng sangat sensitif terhadap kata-kata ini. Sudah pasti bahwa kekayaan seperti perbendaharaan bulan air tidak dianggap besar. Dari 4 harta karun air bulan, satu-satunya yang bisa memasuki matanya adalah teratai berharga 3 bunga, tetapi dia bahkan mungkin tidak menggunakannya. Itu adalah pertemuan naga sejati takut yang paling agung di benua bunga hijau. Setiap keajaiban yang berpartisipasi akan memimpin kekayaan para jenius, dan setiap dari mereka adalah anak-anak surga. Tiemo diringkas. Pertemuan naga sejati takut. Zhao Feng telah mendengar tentang itu dalam catatan kuno, tetapi dia tidak berpikir bahwa sumber sebenarnya ada di sini. 13 negara terlalu jauh dan tidak tahu ini biasa. Pertemuan naga sejati suci adalah tahap benua dan mata seluruh benua akan berkumpul di sana. Bagi kebanyakan jenius, mereka akan mati tanpa penyesalan jika mereka bisa berpartisipasi. Namun, kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Petik 2. Tiemo menghela napas. Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Berapa banyak orang jenius di benua ini? Menurut permaisuri Qin, negeri awan, yang merupakan tanah air Zhao Feng, adalah desa yang sunyi. Di atas desa adalah kota, ibu kota, dan negara. Hanya satu desa saja yang telah menghasilkan Zhao Feng, Xin Wuheng, Bei Moi, Chang Yuyu, Lin Tong, dan Zhao Yufei. Berapa banyak orang jenius seperti mereka yang akan dimiliki seluruh benua? Dan berapa banyak yang bahkan lebih kuat? Berpikir sampai di sini, Zhao Feng tidak bisa menahan kegembiraannya dan darah di dalam dirinya mulai mendidih. Tiemo melihat perubahan sikap Zhao Feng dan tersenyum, ketika berkah yang dibawa oleh para jenius di pertemuan naga sejati suci berkumpul bersama, ada kesempatan untuk terhubung dengan warisan dari area luar. Misalnya, Heaven's Legacy Inheritance, Seven Sword Inheritance. Tentu saja, warisan besar ini jarang muncul dan warisan-warisan langit hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun yang merupakan peluang 1%. Melalui pertemuan naga sejati suci, ada juga peluang untuk terhubung dengan warisan lain dari skala yang berbeda. Petik 2. Zhao Feng mengerti mengapa pertemuan naga sejati suci akan menarik seluruh benua yang bahkan 10 kekuatan besar, negara besar dan sekte utama semuanya akan mengirim keajaiban mereka. Jika seseorang dapat berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci, itu berarti mereka akan dapat bertarung dengan para jenius dari benua lain. Akankah ada kesempatan untuk melihat para jenius dari 13 negara atau negara kuat naga besi dalam pertemuan naga sejati suci? Zhao Feng tiba-tiba berpikir. Menurut logika, peluangnya tidak tinggi dan negara kuat naga besi memiliki peluang lebih tinggi, tetapi memikirkannya sekarang, 13 negara mungkin sudah dikuasai oleh negara kuat naga besi.
Zhao Feng tidak tahu bahwa jika tetua pertama memiliki beberapa koneksi, para ahli dari klan lain juga akan memiliki koneksi. Deputi Patriarch, apakah Anda berencana untuk mengizinkan saya berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering? Zhao Feng tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Untuk bertarung dengan para jenius dari seluruh benua dan memiliki kesempatan untuk memasuki warisan adalah sesuatu yang pantas untuk ditunggu. Hehe, Zhao Feng, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ya, garis keturunan, potensi, dan keberanian Anda semuanya sempurna, tetapi dengan level Anda saat ini, akan cukup bagus untuk mencapai 1000 teratas. Jika Anda tidak dapat mencapai 100 teratas, Anda tidak terlalu berharga bagi agama darah besi. Petik 2. Pria berwarna rambut darah mengungkapkan sedikit main-main. Zhao Feng bingung, dia bahkan tidak punya hak untuk berpartisipasi. Kamu dulu tinggal di desa yang jauh dan terlalu meremehkan para jenius puncak. Di 10 faksi besar, sejumlah kecil murid inti telah mencapai alam roh sejati di usia Anda dan itu bukan sesuatu yang langka. Beberapa monster bahkan telah mencapai True Mystic Rank dan master mereka adalah Sovereigns di Origin Core Realm. Petik 2. Kata-kata Tiemo menghantam Zhao Feng. Bakat para jenius puncak pasti telah melampaui 13 negara dan mungkin bisa dibandingkan dengan Zhao Yufei. Sumber daya di negara besar Kanopi juga melebihi 13 negara dan 10 kekuatan besar bahkan setengah tingkat lebih tinggi dari agama kekaisaran dan darah besi. 10 kekuatan besar ini bahkan telah menghancurkan agama bulan merah. Selain itu, sejumlah kecil dari para jenius ini adalah murid penguasa. Bakat, sumber daya, guru, persaingan, kelahiran dan lingkungan mereka melampaui Zhao Feng. Di bawah situasi ini, kepercayaan Zhao Feng akhirnya mulai mengendalikan dirinya sendiri. Meskipun kamu bisa menantang mereka yang berada di peringkat manusia sejati saat berada di setengah langkah alam roh sejati dan menang, ada juga kejadian memenangkan pertarungan melawan lawan kultivasi yang lebih tinggi dalam pertemuan naga sejati suci. Misalnya, Sword Sein Ye Kuxi dari beberapa ratus tahun yang lalu menjadi yang pertama dengan mengalahkan tahap akhir True Mystic Rank sementara hanya berada di tahap awal peringkat manusia sejati, mencapai era ketenaran. Petik 2. Senyum Tiemo menjadi lebih besar. Pada kenyataannya, Zhao Feng bisa memasuki pertemuan naga sejati suci dengan kekuatannya saat ini, tetapi dia tidak akan mendapatkan peringkat yang baik. Dia sengaja melatih Zhao Feng untuk memberinya lebih banyak tekanan. Pertemuan naga sejati suci akan diadakan dalam waktu setengah tahun dan agama darah besi memiliki banyak orang untuk dipilih. Jika Anda dapat mencapai alam roh sejati dalam setengah tahun ke depan, seharusnya tidak ada banyak masalah untuk berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci. Petik 2. Dalam keadaan normal dengan kultivasi Zhao Feng saat ini, harapan untuk mencapai alam roh sejati dalam waktu setengah tahun tidak tinggi. Tetapi tingkat energi mental Zhao Feng tinggi dan dia memiliki sumber roh sejati bajak laut Water Moon di dalam dirinya. Tiemo dapat merasakan tingkat energi mental Zhao Feng saat ini, tetapi dia tidak dapat melihat sumber jiwa sejati bajak laut Water Moon karena tersembunyi oleh teknik rahasia dari warisan-warisan surga. Dari sudut pandang Tiemo, Zhao Feng hanya memiliki peluang 30-40% untuk mencapai alam roh sejati dalam waktu setengah tahun, tetapi Zhao Feng cukup percaya diri. Sedan naga darah tombak emas terbang di udara dan tiba di lembah setelah beberapa ribu mil. Sedan naga darah tombak emas memiliki kekuatan untuk terbang sendiri, 4 sedan pembawa hanyalah pendukung yang mengurus hal-hal kecil untuk wakil patriark. Lembah ini dilindungi oleh sejumlah besar yang skalanya 10 kali lebih banyak dari klan bulan rusak. Di dalam lembah itu ada istana besar yang dibangun di antara lembah dan gua. Ini adalah markas besar agama darah besi. Meskipun tidak sebesar ibu kota, pertahanannya sangat kuat. Salam wakil patriark. Anggota agama darah besi, dari pembudidaya alam ascendet hingga pembudidaya alam roh sejati semua sujud saat sedan naga darah tombak emas turun. Zhao Feng melangkah keluar dengan pria berwarna rambut darah dan mengangkat mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Siapa bocah nakal yang bahkan bisa duduk di sedan naga darah tombak emas dengan wakil patriark? Anggota agama darah besi semuanya diam-diam terkejut. Sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Pria berwarna rambut darah dan Zhao Feng berjalan ke aula besar. Tiemo mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh beberapa sesepuh dan pelindung. Zhao Feng mengenal salah satu dari mereka, sesepuh berjubah keriput, pelindung agama darah besi yang telah memperingatkannya ketika dia baru saja memasuki ibu kota. Ini adalah pemuda yang baru saja menyandera permaisuri Qin di ibu kota.
Wakil Patriark yang berwarna rambut darah diperkenalkan. Para eselon atas dari agama darah besi semuanya setidaknya di peringkat mistik sejati dan beberapa bahkan di puncak peringkat mistik sejati. Salah satu sesepuh adalah seorang wanita berambut putih yang merupakan penatua peraturan dan budidayanya telah mencapai peringkat Lord sejati. Statusnya hanya di bawah wakil kepala keluarga. Setelah perkenalan ini, Zhao Feng mengenal beberapa eselon atas. Tentu saja, agama darah besi diberi jarak, jadi orang-orang yang hadir tidak semuanya dari eselon atas tetapi bahkan kemudian, ini cukup untuk membuat Zhao Feng mendecakkan lidahnya. Bahkan jika Anda menambahkan semua 13 negara dan 2 negara kuat bersama-sama, mereka mungkin tidak akan cocok dengan agama darah besi. Zhao Feng berpikir dalam hatinya, Patriark, kamu ingin mempromosikannya menjadi pemimpin cabang? Ini bukan masalah kecil. Sebagian besar kontestan untuk pemimpin bab berada di True Mystic Rank atau puncak kuat True Human Ranks. Seorang pemuda semuda dia dengan kultivasi yang tidak mencukupi mungkin akan sulit mengendalikan seluruh area. Petik 2. Peraturan penatua wanita berambut putih mempertanyakan. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, Tiemo adalah wakil patriark agama darah besi. Pada kenyataannya, dia tidak jauh berbeda dari patriark sejati karena tidak ada yang tahu apakah patriark sejati masih hidup atau sudah mati. Bahkan ada desas-desus bahwa dia tertidur lelap. Secara keseluruhan, keberadaan patriark sejati bisa diabaikan. Semua orang setuju, seorang pemimpin bab sangat penting dalam agama darah besi. Mereka bisa memegang benteng di satu area dan akan sebanding dengan markis di kekaisaran. Keputusan saya sudah final. Rambut darah yang mewarnai ekspresi wakil kepala keluarga bahkan tidak berubah sama sekali dan dia tidak membuat tanda-tanda menjelaskan. Dia memberikan perasaan bahwa dia memegang semua kekuatan dan keputusan. Bab 312 Alam Roh Sejati 1. Keputusan saya sudah final. Suara agung itu bergema di seluruh aula. Regulasi berambut putih penatua dan perusahaan agak terkejut dengan keputusan wakil patriark. Sebagian besar waktu, wakil patriark akan memikirkannya dengan sesepuh dan pelindung. Para eselon atas semua sangat menghormati wakil patriark yang berwarna rambut darah ini. Namun, terkadang wakil leluhur akan mengambil keputusan sendiri dan hasilnya akan membuktikan bahwa dia benar, terutama jika itu menyangkut orang. Wakil patriark yang berwarna rambut darah memiliki mata yang bagus dalam melihat orang, tetapi kali ini semua orang saling memandang. Tidak pernah ada pemimpin cabang yang begitu muda sebelumnya dalam agama darah besi. Zhao Feng baru berusia 16 hingga 17 tahun dan bahkan tidak dianggap dewasa di beberapa tempat. Petik 2. Sang pelindung yang keriput berpikir. Karena dia adalah orang yang memberi Zhao Feng peringatan sebelumnya di ibu kota, dia tahu tentang sejarah pemuda ini. Bahkan dia mempertanyakan pengaturan wakil patriark, tetapi karena wakil patriark telah membuat keputusan ini, sekelompok orang tidak bisa melawannya. Seperti ini, Zhao Feng menjadi pemimpin bab termuda dalam sejarah agama darah besi. Para eselon atas menghela nafas dan penasaran. Deputi Patriarch, bab mana yang Anda atur agar Zhao Feng memimpin? Regulasi putih penatua tidak setuju dan malah mengubah topik pembicaraan. Bab mana yang tidak memiliki pemimpin saat ini? Tiemo bertanya dengan santai. Bab 1000 air dan bab langit abadi, keduanya tidak memiliki pemimpin bab. Di antara keduanya, bab 1000 air lebih dekat dan 2 letnan sangat kuat dan pemimpin bab belum diputuskan. Bab langit abadi lebih jauh dan pemimpin bab lama baru saja mencapai akhir hidupnya. Kata perempuan berambut putih, atur Zhao Feng untuk memimpin bab 1000 air. Tiemo berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, ekspresi eselon atas berubah. Bab 1000 air lebih dekat ke markas utama agama darah besi dan wakil patriark melakukan ini untuk membantu Zhao Feng. Namun, 2 letnan dari bab 1000 air, Yun Sha dan Chen Mengzhen, bukan tipe yang menahan. Mereka sangat kuat dan telah mengincar posisi pemimpin cabang. Hal ini terutama terjadi pada Yun Sha yang sekarang tidak dapat dikendalikan. Petik 2. Berpikir sampai di sini, wanita berambut putih tersenyum. Bab 1000 air sedikit lebih dekat ke ibu kota, yang berarti bahwa itu lebih padat dan lebih memikat daripada tempat-tempat yang jauh. Namun, ini juga berarti bahwa persaingan dalam bab 1000 air itu besar dan faksi yang terlibat sangat kompleks. Tiemo tampaknya tidak terlalu memikirkannya dan segera mempromosikan Zhao Feng menjadi pemimpin bab 1000 air. Anda tinggal di markas selama setengah bulan. Aku akan memberimu bantuan untuk pergi bersamamu.
Petik 2. Tiemo memberitahu Zhao Feng. Zhao Feng menganggukkan kepalanya lalu mengambil token pemimpin bab dan barang-barangnya karena dia akan tinggal di markas untuk sementara waktu. Akan sulit bagi bocah ini untuk mengontrol bab 1000 air dengan kekuatan dan pengalamannya saat ini. Dengan Yunsa dan Chen Meng dan sikap mereka pasti tidak akan mematuhi pemimpin bab yang begitu muda dan lemah. Para eselon atas di dalam aula mengirim Zhao Feng pergi dengan mata dan senyuman lucu. Mereka telah meramalkan pemandangan bahwa Zhao Feng pasti tidak akan bisa bertahan lama sebagai pemimpin bab 1000 air. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemajuan pertemuan naga sejati takut. Tiemo mengubah topik pembicaraan. Dalam agama darah besi, di aula yang damai dengan mutiara di langit-langit dan dinding. Menjadi ketua cabang, Zhao Feng secara teknis adalah eselon atas dari agama darah besi, jadi perawatannya jauh lebih baik daripada biasanya. Dia duduk bersila dan menggabungkan kesadarannya ke lantai 2 warisan petirnya. Kembali ke danau banjir, kota Zhao Feng telah mencoba memasuki lantai 2 warisan petir. Persyaratan untuk memasuki lantai 2 adalah kultivasi di peringkat manusia sejati. Tetapi karena tingkat energi mental Zhao Feng tinggi dan mata spiritual Tuhan memberinya kemampuan untuk belajar dengan cepat, dia bisa memahaminya saat itu tetapi itu jauh lebih sulit. Dan sekarang, setelah mata spiritual Dewa Zhao Feng tertidur nyenyak dan kultivasinya telah mencapai setengah langkah alam roh sejati, jauh lebih mudah baginya untuk memahaminya. Dalam pikirannya, tampilan warisan petir lebih tepat dan diperbesar. Dari pemandangan besar hingga kecil, dia bisa melihat asal mula segala sesuatu. Ini adalah keahlian Zhao Feng. Dimensi mata kirinya memungkinkan dia untuk meniru penggunaan skill. Bunga petir bermekaran dan menghilang dalam dimensi mata kirinya. Zhao Feng menemui beberapa pertanyaan rumit sambil memahaminya. Salah satunya adalah kekuatan petir sangat lemah di surga bumi Yuan Qi kecuali jika cuaca sedang badai. Beberapa serangan dari alam roh sejati akan menjadi lebih kuat daripada lebih lemah setelah meninggalkan tubuh mereka. Ini karena penggabungan surga bumi Yuan Qi. Dalam situasi normal, hanya mereka yang berada di peringkat Tuan sejati yang dapat menggabungkan ki roh sejati mereka dengan surga bumi Yuan Qi. Mereka yang berada di peringkat manusia sejati hanya bisa menyerap sampai batas tertentu tetapi itu tidak cukup untuk benar-benar menggabungkan mereka bersama. Sepertinya kemacetan saya adalah karena kultivasi saya yang terbatas. Zhao Feng mengerti masalahnya. Hanya ketika semua ki setengah langkahnya, roh sejati telah diubah menjadi ki roh sejati, elemen petir di dalam tubuhnya akan berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi di luar. Sederhananya, hanya ada satu masalah dan itu adalah menerobos ke alam roh sejati. Selama dia mencapai alam roh sejati, Zhao Feng dapat memperoleh wawasan dari lantai 2 warisan petir. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng hanya fokus pada kultivasi dan mengatur barang-barang yang dia dapatkan dari perbendaharaan air bulan dan lelang naga meningkat. Ki Zhao Feng dari setengah langkah roh sejati mulai beredar dan kilat petir mengelilingi tubuhnya. Mereka yang mendekat akan membeku karena disambar petir. Setelah ki saya setengah langkah, roh sejati mencapai 60%, itu berubah lebih lambat. Alis Zhao Feng berkerut. Apapun yang mendekati batas akan menjadi lebih sulit. Tentu saja, dalam situasi normal, mereka yang telah mengubah 60% ki mereka dari setengah langkah roh sejati dapat mencoba menerobos ke alam roh sejati, tetapi peluang keberhasilannya tidak tinggi. Zhao Feng melepaskan indranya dan ki setengah langkahnya, roh sejati akan melarikan diri melalui kepalanya untuk merasakan surga bumi Yuan Qi yang tak terhitung jumlahnya di udara. Surga bumi Yuan Qi mencakup setiap elemen. Ada petir, angin, api. Tingkat energi mental Zhao Feng sebanding dengan peringkat manusia sejati dan dengan sumber energi mental yang kuat dari mata spiritual Tuhannya, dia memiliki keuntungan yang lebih besar daripada kebanyakan orang karena dia bisa merasakan surga bumi Yuan Qi. Dia segera merasakan desis kekuatan petir. Langkah pertama, Ki Zhao Feng dari roh sejati setengah langkah berinteraksi dengan petir di surga bumi Yuan Qi dan membersihkan kekuatan sejatinya. Mereka yang berada di alam ascended bisa melakukan ini tetapi hanya sedikit. Raih kedekatan yang erat dengan kekuatan petir di dalam surga bumi Yuan Qi. Langkah ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah. Beberapa keterampilan dan teknik mengejar keadaan energi mental dan dengan mencapai kedekatan dekat dengan surga bumi Yuan Qi, mereka bisa melepaskan kekuatan yang kuat. Semakin tinggi level skill, semakin dekat afinitas yang bisa dicapai.
Semakin tinggi afinitasnya, semakin seseorang mampu menyerap ki dari True Spirit. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Melalui indranya, dia lebih memahami tentang alam roh sejati. Pada saat yang sama hal-hal yang tidak dia mengerti di reruntuhan inti asal menjadi jelas. Seiring waktu berlalu, kedekatan Zhao Feng dengan petir di udara menjadi lebih tinggi. 3 hari kemudian, sebagian cahaya di udara diserap ke dalam tubuhnya. Karena tingkat energi mentalnya cukup tinggi dan dia memiliki mata jiwa dewa, Zhao Feng dapat menarik lebih banyak dan lebih banyak penerangan Yuan Qi. Pada hari kelima, suara guntur terdengar dari atas aula Zhao Feng. Mereka yang berkultivasi tinggi akan menemukan bahwa petir Yuan Qi di sini lebih padat daripada tempat lain. Heaven Earth Yuan Qi adalah blok bangunan alam semesta. Manusia adalah atom dan ketika mereka menyerap cukup banyak surga bumi Yuan Qi dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi, mereka akan dapat mengendalikan lebih banyak kekuatan. Ketika kultivasi seseorang cukup tinggi, bahkan sebuah atom bisa menjadi penguasa yang mengatur kehidupan. Di bawah sedikit pengumpulan petir, wawasan Zhao Feng menjadi lebih dalam dan ini juga meningkatkan energi mentalnya. Hari ke-10, Zhao Feng bisa menyerap petir Yuan Qi saat dia ingin membersihkan jiwanya dan kekuatan sejati. Pada titik ini, alam roh sejati tidak memiliki pintu tertutup lagi. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Ki saya dari roh sejati setengah langkah telah mencapai 80-90%. Yang paling penting adalah jumlah kekuatan sejati dalam tubuh saya telah berlipat ganda. Petik 2. Zhao Feng tersenyum saat membuka matanya. Saat ini, dia hanya selangkah lagi dari langkah terakhir untuk membentuk sumber jiwa sejati di dalam dantiannya. Selama dia berhasil, dia akan menjadi ahli di alam roh sejati. Selain itu, dia tidak jauh berbeda dari orang-orang di alam roh sejati. Setelah mencapai langkah ini, Zhao Feng merasa seolah-olah dia adalah ikan di dalam air ketika mengolah warisan petir lantai 2. Karena kedekatannya dengan petir Yuan Qi, dia bahkan bisa menangkap petir Yuan Qi di udara. Zhao Feng mengangkat tangannya dan rantai petir mencabut dan membentuk ular petir sepanjang setengah yal. Dalam beberapa waktu nafas, itu tidak menghilang melainkan menjadi lebih kuat. Tanpa dukungan True Force, ular petir itu masih bisa melilitnya sebanyak 3 kali. Ini karena ketika ki setengah langkah roh sejati dikirim, Zhao Feng juga bisa menangkap dan berinteraksi dengan petir Yuan Qi di luar. Seperti ini, Zhao Feng akhirnya memasuki pintu lantai 2 warisan petir. Setelah itu, dia mulai mendapatkan wawasan tentang keterampilan gerakan, serangan, pertahanan, dan beberapa teknik rahasia yang kuat. Zhao Feng mengangkat tangannya dan dengan derak guntur, bilah tajam yang terbuat dari petir muncul. Itu berkilauan dan bersinar secara realistis. Sebelum ini, Zhao Feng sudah bisa membuat pedang petir tetapi panjangnya hanya 3 kaki dan sangat kasar. Tidak hanya itu juga menyia-nyiakan banyak kekuatan sejati. Sekarang bilah petir itu adalah bilah yang berisi ketajaman yang menghancurkan. Bilah petir menyala dan senjata tingkat mortal tingkat tinggi di sebelah Zhao Feng diiris menjadi 2 dengan asap hitam mengalir keluar darinya. Pelanggaran yang mengerikan, itu pasti bisa membelah ki defensif dari kekuatan sejati dari ahli peringkat manusia sejati normal. Petik 2. Zhao Feng sangat gembira. Bab 313 Alam Roh Sejati 2. Beberapa hari kemudian, seorang pria dan seorang wanita duduk bersama di atas teratai 3 warna. Laki-laki itu mengenakan jubah mistik luo surga biru dan putih dan rambutnya biru. Mata kirinya berwarna biru es dan dia memiliki ekspresi dingin saat dia duduk bersila. Di sebelahnya adalah seorang wanita berpakaian pink yang tampak berusia sekitar 20 tahun. Wanita berpakaian merah muda ini bernama Dai Ye dan merupakan pembantu yang dikirim Tiemo ke Zhao Feng. Kultivasinya telah mencapai peringkat manusia sejati. Menurut Tiemo, Dai Ye adalah pelayan-pelayan patriark sejati yang misterius dan kultivasinya, usia dan pengalamannya tidak dapat diambil oleh penampilannya. Dapat dilihat betapa pentingnya Tiemo menempatkan Zhao Feng dengan memberinya penolong yang unik. Pemimpin bab 1000 air berada di dekat sungai 1000 air. Pemandangan di sana rumit dan setidaknya ada 100 kekuatan di sana. Beberapa kekuatan yang lebih besar termasuk keluarga Sisi Yun, keluarga Sisi Bi, bab 100 bunga dan banyak lagi. Suara Dai Ye lembut dan sangat manis. Di negeri kanopi besar, kekuatan kekaisaran, 3 sekte, dan 4 keluarga telah menyebar ke seluruh negeri. Bahkan di ibu kota, ada kekuatan agama darah besi.
Sungai Seribu Air juga sama. Selain dari cabang agama darah besi, ada juga beberapa kekuatan lain seperti keluarga Sisi Yun, keluarga Sisi Bi, bab 100 bunga dan rekan. Yang Dai Ye sebutkan adalah yang besar. Keluarga dan klan yang lebih kecil tidak termasuk. Dalam lusinan tahun terakhir di Sungai Seribu Air, cabang agama darah besi adalah kekuatan terkuat di sana seperti keluarga Danau Liu yang membanjiri di daerah Danau Banjir. Jika penguasa kota Danau Banjir tidak naik ke peringkat penguasa sejati, posisi Zhao Feng saat ini akan berstatus sama dengannya. Tentu saja, keluarga Danau Banjir Liu sudah menjadi keluarga sampingan yang lebih besar di dalam keluarga Liu dan mereka menguasai daerah mereka sendiri. Bab 100 bunga, Zhao Feng menjadi sedikit tertarik pada salah satu kekuatan. Bab 100 bunga adalah klan jahat yang pernah dimiliki bajak laut Watermoon. Setelah bajak laut Watermoon meninggal, bab 100 bunga juga jatuh tetapi bahkan kemudian, itu masih bisa dibandingkan dengan keluarga Sisi Yun dan keluarga Sisi Bi. Bab 100 bunga dapat diperingkat dalam 5 kekuatan teratas di wilayah Sungai Seribu Air dan itu adalah klan jahat yang melukai berbagai keluarga dan wanita cantik. Mereka memiliki reputasi yang sangat buruk. Petik 2. Dai Ye memeriksa pemimpin bab termuda dalam sejarah agama darah besi dengan mata berbinar. Zhao Feng telah memecahkan rekor. Dengan hanya 16 hingga 17 tahun, dia bahkan tidak dianggap sebagai orang dewasa dan budidayanya belum mencapai alam roh sejati. Pemuda ini tidak banyak bicara dan dia akan berkultivasi hampir sepanjang waktu. Kadang-kadang, bahkan Dai Ye yang memasukkan ki jiwa sejati ke dalam 3 bunga teratai berharga untuk menerbangkannya. Segera, Zhao Feng memahami situasi umum di sekitar Sungai Seribu Air. Apa yang perlu saya khawatirkan ketika kita mencapai bab 1000 air? Zhao Feng dengan rendah hati meminta nasihat. Di permukaan, bab 1000 air memiliki 6 pembudidaya alam roh sejati. Di antara mereka, 2 Letnan Yun Sa dan Chen Mengzhen keduanya berada di puncak peringkat manusia sejati dan ketika keduanya bekerja sama, mereka bahkan telah mengalahkan ahli peringkat mistik sejati. Tentu saja, keduanya mengincar posisi ketua cabang dan aku khawatir mereka tidak akan terlalu patuh. Dai Ye tidak menyembunyikan faktor-faktor yang tidak bermanfaat bagi Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya. Sepertinya tekanan padanya tidak kecil. Yang paling penting saat ini adalah mencapai alam roh sejati. Dengan cara ini, tekanan dan rumor akan berkurang. Kecepatan terbang Tree Flower Treasured Lotus sangat cepat dan dekat dengan pembudidaya True Mystic rank normal. Pada saat yang sama, itu juga sangat stabil. Kelemahannya adalah bahwa Tree Flower Treasured Lotus hanya bisa memuat maksimal 2 hingga 3 orang. Tapi tanpa ragu, serangan, kecepatan, dan kemampuan dukungan dari Tree Flower Treasured Lotus membuatnya menjadi barang paling berharga bagi Zhao Feng. Setelah itu, Zhao Feng juga memeriksa peta Sungai Seribu Air. Akhirnya, di tepi paling luar tempat itu, Zhao Feng melihat nama Benteng Air Melintang. Hehe, jadi Benteng Air Melintang dan bab 100 bunga berada di sekitar Sungai Seribu Air. Hati Zhao Feng tergerak. Setengah bulan kemudian, Zhao Feng dan Dai Ye tiba di bab 1000 air. Pemimpin bab baru langsung menyebabkan kekacauan di bab agama darah besi. HMPH, pemimpin cabang baru ini adalah anak nakal yang bahkan belum menumbuhkan rambut apapun. Petik 2. Anda ingin kami orang dewasa mendengarkan perintah anak-anak? Saya tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh markas besar agama darah besi. Petik 2. Para eselon atas dari bab 1000 air semuanya marah. 2 letnan di depan, Yun Sa dan Chen Mengzhen, keduanya memiliki ekspresi jelek. Yun Sa adalah pemuda berjubah darah dengan ekspresi dingin dan dia memiliki aura berdarah yang ganas yang membuat para pembudidaya peringkat manusia sejati gemetar. Chen Mengzhen adalah wanita menakjubkan yang tampaknya sangat mulia. Sepasang matanya terus berkedip. Keduanya bertukar pandang. Pemimpin cabang baru ini dipromosikan oleh wakil patriark sendiri. Kedua, anak ini rupanya menerima warisan bajak laut Watermoon dan telah menculik permaisuri Qin di ibu kota. Kata Chen Mengzhen, HMPH, terus, mendapatkan treasuri Watermoon hanyalah keberuntungan. Penculikan permaisuri Qin juga hanya kebetulan, sesuatu dilakukan tanpa jalan mundur. Jika wakil patriark tidak datang, apakah menurutmu dia bisa melarikan diri tanpa cedera? Petik 2. Yun Sa mencibir dengan dingin. Jelas sekali bahwa semua orang tahu tentang sejarah dan latar belakang pemimpin kapital ini. Bagi mereka yang berada di bawah, mereka perlu melihat sikap dan kepribadian pemimpin kapital baru jika mereka membuatnya marah.
Untuk dua letnan, mereka perlu menemukan titik vital dan kemudian memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Chen Mengzhen tertawa dan berkata, tidak peduli apa, dia dipromosikan oleh wakil patriark dan terkenal di seluruh negeri. Kami tidak dapat melakukan apapun di permukaan atau jika itu menyebar. Yunsa mendengus tapi tidak mengatakan apapun. Dengan dukungan dari wakil patriark, mereka jelas tidak dapat melakukan apapun di permukaan kepada pemimpin cabang baru ini, tetapi mereka dapat menggunakan beberapa metode dalam kegelapan. Segera, pemimpin bab baru turun dari langit untuk 3 bunga teratai berharga miliknya. Mata semua orang dari agama darah besi menatap pemuda berambut biru dingin yang mengenakan jubah mistik luo surga. Mata kiri biru es yang samar itu sepertinya mampu menembus apapun di dunia dan mengeluarkan rasa dingin yang menggigil. Eselon tengah dan bawah dari kapitel secara naluriah menghindari tatapannya. Tatapan pemimpin cabang baru ini terlalu menakutkan. Dinginnya sepertinya bisa membekukan jiwa. Hanya 2 letnan yang tidak menghindarinya. Garis keturunan mata, tapi sayangnya kultivasinya terlalu rendah dan tidak memiliki cukup pengalaman. Yun Sao mencibir dingin. Hal yang aneh adalah di samping pemimpin bab baru, ada juga pelayan-pelayan berpakaian pink yang budidayanya telah mencapai peringkat manusia sejati. Dai Ye, pelayan-pelayan paling terpercaya dari patriark dan wakil patriark. Petik 2. Chen Mengzhen mengenali pelayan-pelayan berpakaian merah muda dan menarik napas dalam-dalam sambil mengambil kembali meremehkannya. Orang bisa melihat betapa deputi patriark mengagumi dan menempatkan kepentingan pada Zhao Feng dengan mengirimnya ke Zhao Feng. Salam pemimpin bab. Ketika Zhao Feng mengeluarkan token pemimpin babnya, orang-orang di bawah semua sujud. Bahkan mereka yang sekuat Yunsa dan Chen Mengzhen harus tunduk pada Zhao Feng untuk menghormati. Pada saat ini, Zhao Feng merasa seolah-olah dia adalah penguasa langit yang turun, tetapi dia tahu bahwa ini adalah kekuatan yang diberikan wakil patriark kepadanya. Melalui mata spiritual Tuhannya, tidak sulit bagi Zhao Feng untuk melihat bahwa orang-orang ini tidak benar-benar mematuhinya. Pada hari pertama, Zhao Feng mengenal eselon atas dari bab agama darah besi. Para sesepuh akan melaporkan beberapa masalah penting kepada ketua kapitel. Pemimpin bab, keluarga Sisiyun telah meningkat kekuatannya dengan cepat dan peringkat manusia sejati lainnya telah lahir. Meskipun kepala keluarga semakin tua dan tidak dapat memanfaatkan semua kekuatan True Mystic Rank-nya, mereka masih merupakan kekuatan terkuat yang mengancam bab 1000 air. Petik 2. Belum lama ini, keluarga Sisiyun bahkan menyebabkan masalah di tambang primal kristal di bawah kendali bab 1000 air kami dan membunuh seseorang. Pasti ada beberapa niat yang mendasari di sini. Yang ini merekomendasikan untuk secara pribadi pergi ke keluarga Yun dan menyelesaikan masalah. Petik 2. Melaporkan kepada pemimpin cabang, bab 100 bunga sangat rendah dalam beberapa bulan terakhir. Beberapa eselon atas curiga bahwa mereka telah mendapatkan beberapa harta karun bulan air. Petik 2. Semua sesepuh melaporkan masalah mereka. Zhao Feng mengerutkan alisnya. Dari sudut pandangnya, tampaknya masalah-masalah kecil ini telah membesar dan semuanya untuk kepentingan orang lain. Setidaknya sekarang, tidak ada kekuatan tunggal yang berani secara pribadi menantang kekuatan bab 1000 air. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengasingkan diri dan semuanya akan ditangani oleh Dai Ye. Zhao Feng bangkit dan memasuki tempatnya. Sepertinya dia tidak terlalu tertarik dengan masalah ini dan ini membuat Yunsa dan Chen Mengzhen diam-diam sangat gembira. Pemimpin cabang yang baru tidak terlalu tertarik dengan kekuasaan. Ini berarti mereka berdua masih memegang otoritas yang besar. Yang merepotkan sebenarnya adalah Dai Ye. Pembantu-pembantu ini bisa menemukan celah dalam masalah dan menanyai mereka. Pemimpin bab yang baru hanya anak nakal dan tidak menakutkan. Masalah utamanya adalah pelayan ini. Petik 2. Yunsa dan Chen Mengzhen mengalihkan perhatian mereka ke arah Dai Ye. Dai Ye bukan hanya bantuan Zhao Feng, dia juga penasihat utama wakil patriark. Zhao Feng memiliki pekerjaan yang mudah dan akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Kiroh sejati setengah langkah sangat murni dan afinitasnya meningkat dengan petir bumi surga Yuan Qi. Setelah duduk sebentar, sudah ada lightning Yuan Qi berkumpul di atasnya. Mencapai alam roh sejati tidak terlalu sulit bagi Zhao Feng. Yang dia butuhkan saat ini hanyalah waktu untuk memadatkan sumber jiwa sejati miliknya sendiri. Sumber jiwa sejati adalah asal mula kiroh sejati dan mengumpulkan esensi kehidupan dan darah dari pembudidaya. 4-5 hari berlalu,
Qi Zhao Feng dari setengah langkah roh sejati telah mencapai tingkat murni dan hampir menjadi murni sepenuhnya. Bentuk True Force likuiditas bahkan lebih murni dari Qi asli dari True Spirit. Petir Yuan Qi di atas Zhao Feng menjadi lebih padat dan menjalar ke seluruh tubuhnya, mencuci tulangnya dan mengubah Qi-nya dari roh sejati setengah langkah. Satu langkah terakhir, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan tetesan hujan kekuatan sejati berkumpul kemudian menyusut seolah-olah membentuk kolam mini. Bab 314 Alam Roh Sejati 3. Agama Darah Besi, Bab 1000 Air. Dari aula pemimpin bab yang baru, gemerisik guntur terdengar dan area di sekitarnya dipenuhi dengan petir bumi surga Yuan Qi. Pada akhirnya bahkan ada busur petir ungu samar yang menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Setiap pembudidaya di alam naik atau lebih tinggi dalam radius 10 mil bisa merasakan perubahan di sini. Dia memang layak ditempatkan di posisi penting oleh Wakil Patriark. Bahkan belum 17 tahun, tetapi mampu mencapai alam roh sejati pada usia yang begitu muda. Ini jarang terjadi bahkan di seluruh kanopi Grid Country. Petik 2. Mata Dai Ye berputar saat dia menjaga Zhao Feng. Dengan pengalamannya, dia tahu bahwa Zhao Feng berkembang dengan lancar dan tidak ada hambatan. Gangguan dari pemimpin kapitel baru langsung menarik perhatian eselon atas dari bab 1000 air. Ekspresi Yun Sa dan Chen Mengzhen sedikit serius. Zhao Feng ini memang jenius. Untuk memikirkan itu, saat itu kami berjuang untuk mencapai langit ke-6 dari alam naik. Selain itu, dia memiliki kekuatan darah yang unik. Petik 2. Alis Chen Mengzhen berkerut saat dia merasa bahwa situasi ini telah menjadi sedikit merepotkan. Jika Zhao Feng belum mencapai alam roh sejati, maka dia hanya akan menjadi semut yang memiliki latar belakang besar di mata mereka. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun di permukaan, mereka dapat melakukan hal-hal dalam kegelapan yang akan membuat bocah ini mundur dari bab ini. Namun, begitu Zhao Feng mencapai alam roh sejati, situasinya menjadi berbeda. Sekali roh sejati, tidak pernah fana. Kalimat ini biasa digunakan bahkan di kanopi Grid Country. Begitu seseorang mencapai alam roh sejati, bentuk kehidupan orang itu secara drastis meningkat dalam kekuatan dan umur mereka juga meningkat dengan cepat. Jika dia mencapai alam roh sejati, itu memang akan merepotkan. Seseorang dengan kekuatan garis keturunan lebih kuat daripada yang tidak, asalkan mereka berada pada peringkat yang sama. Selain itu, dia memiliki 3 bunga teratai berharga. Petik 2. Ekspresi Yun Sa terus berubah. Meskipun mereka berada di puncak peringkat manusia sejati dan tidak menempatkan peringkat manusia sejati normal di mata mereka, Zhao Feng memiliki terlalu banyak hal untuk diandalkan. Dia memiliki wakil patriark di belakangnya, bakat menakutkan, garis keturunan mata yang unik, dan barang-barang berharga. Semua hal ini mendorong ketenarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak, aku harus menghentikannya mencapai alam roh sejati. Semua orang tahu bahwa keberuntungan, bentuk, pil spiritual, dan keadaan hati adalah yang dibutuhkan untuk mencapai alam roh sejati. Jika saya menghentikannya sekarang, peluang suksesnya nanti akan jauh lebih rendah. Petik 2. Kilatan dingin melintas di mata Yun Sa. Kamu gila, jika wakil leluhur mengetahui hal ini dan Anda tidak mati, setidaknya Anda akan kehilangan lapisan kulit. Petik 2. Chen Mengzhen melompat ketakutan. HMPH, kami jelas tidak bisa menggunakan orang dari kapitel kami sendiri. Kita perlu mendapatkan bantuan orang luar. Petik 2. Wajah Yun Sa meredup. Bantuan para outsiders, mungkinkah Anda? Petik 2. Chen Mengzhen mengungkapkan pandangan pengertian. Di masa lalu, bab 1000 air tidak pernah dalam bahaya. Satu-satunya masalah yang mereka miliki adalah dengan keluarga Yun. Keluarga Sisi Yun telah memasuki tambang kristal primal yang dimiliki oleh bab 1000 air dan membunuh anggota agama darah besi. Anak itu membutuhkan kira-kira 10 hari lagi untuk memadatkan sumber jiwa sejatinya. Selama periode ini, kita bisa membuat segalanya lebih besar. Setelah 2 kekuatan bertarung, ketua cabang harus hadir. Petik 2. Yun Sa menjilat bibirnya dengan ekspresi mengerikan. Chen Mengzhen memikirkannya sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia harus mengakui bahwa ini adalah rencana yang sempurna. Mereka jelas tidak bisa bergerak sendiri, jadi mereka harus mengandalkan bantuan dari luar. Bantuan luar akan menjadi keluarga Sisi Yun, musuh terbesar bab 1000 air. Selama 2 hari ke depan, bab Iron Blood Religion dan perseteruan keluarga Sisi Yun menjadi lebih besar. Kedua belah pihak tidak mundur 1 langkah pun.
Agama darah besi memiliki sikap yang keras dan karena keluarga Sisi Yun adalah orang yang telah membunuh anggota mereka, agama darah besi jelas tidak akan menyerah. Semua yang mereka lakukan sepertinya berjalan dengan cara khas agama darah besi. Pertarungan Iron Blood Religion dan keluarga Sisi Yun mencapai level baru. Pada awalnya, itu hanya pertempuran antara mereka yang berada di alam Ascended atau alam roh sejati setengah langkah. Kemudian mereka yang berada di peringkat manusia sejati berpartisipasi. Konflik mulai berkembang secara bertahap ketika kedua belah pihak mulai berperang dalam skala kecil. Pada hari kelima Yun Sa dan Chen Mengzhen memasuki pertempuran itu sendiri, membunuh seorang ahli peringkat manusia sejati dari keluarga Yun dan melukai dua ahli peringkat manusia sejati. Setelah itu, kepala keluarga Sisi Yun, ahli peringkat mistik sejati, juga membunuh peringkat manusia sejati dari agama darah besi. Situasi mulai berkembang. Ini apa yang terjadi? Mengapa keluarga Yun bekerja sama dengan sangat baik? Petik 2. Yun Sa dan Chen Mengzhen sama-sama terkejut. Dulu, kepala keluarga Yun semakin tua dan tidak punya niat bertarung, biasanya hanya menghindari bentrok dengan agama darah besi. Namun, kali ini sangat aneh. Keluarga Sisi Yun adalah pihak yang membunuh anggota agama darah besi dan agama darah besi berjuang untuk balas dendam, namun keluarga Sisi Yun menyerang balik tanpa Yun Sa dan Chen Mengzhen melakukan apapun. Semuanya berjalan terlalu mulus. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mengapa keluarga Sisi Yun berani berbenturan dengan kita? Meskipun mereka memiliki ahli True Mystic Rank, apakah mereka benar-benar berharap untuk menang lebih banyak daripada kalah? Selain itu, kami memiliki lebih banyak orang termasuk pengintai dan mata-mata. Petik 2. Chen Mengzhen merasa tidak nyaman. Melapor ke Letnan, bab 100 bunga telah menipu mata-mata kami dan memperkosa beberapa anggota wanita kami sebelum melemparkan mayat mereka ke gerbang, lapor True Spirit Realm setengah langkah. Bab 100 bunga, ekspresi wajah Yun Sa dan Chen Mengzhen keduanya berubah dan hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Sekitar waktu ini, bab 100 bunga telah bertingkah aneh, dan bandit terbang kipas telah menerima banyak harta karun di perbendaharaan bulan air, khususnya kipas persik dewa bulan air yang telah meningkatkan kekuatannya secara dramatis. Keahlian The 100 Flower Chapter adalah perhitungan dan menggunakan metode kejam saat bertindak bersama dengan keluarga Sisi Yun. Ini akan sangat membahayakan bab agama darah besi. Tidak berjalan dengan baik. Yun Sa dan Chen Mengzhen menarik napas dalam-dalam. Di hari yang sama, bab agama darah besi menghadapi serangan balik dari keluarga Yun dan bab 100 bunga. Di permukaan, agama darah besi memiliki banyak anggota dan mata-mata yang bisa mengalahkan salah satu faksi. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa keluarga Yun dan bab 100 bunga yang terkenal akan bertindak serempak. Pada hari ke-7, kerugian bab agama darah besi menjadi lebih besar. Jika ini terus berlanjut, bab 1000 air akan menghadapi kehancuran. HMPH, jika Zhao Feng datang dan meminta maaf padaku, keluarga pihak Yun bisa berpikir untuk menyerang bab agama darah besi. Seorang tetua tua dan keriput sambil berpakaian putih melayang di udara, seolah-olah dia adalah bulu tanpa beban. Dia mengeluarkan aura agung yang membuat mereka yang berada di peringkat manusia sejati gemetar karena tidak nyaman. Orang ini adalah kepala keluarga Sisi Yun, ahli peringkat mistik sejati. Membuat ketua kapital meminta maaf, pemimpin bab kami bahkan belum berjalan setengah langkah dari bab 1000 air. Kapan dia menyinggung keluarga Sisi Yunmu? Petik 2. Yun Sa dan teman-temannya merasa ada yang tidak beres. Bagaimana Zhao Feng bisa menyebabkan masalah besar seperti itu? HMPH, pemimpin bab baru itu menghancurkan lengan cucuku Yun Haiyang di Flooding Lake City. Haiyang adalah jenius teratas keluarga Tousan Water Yun kami dan direkomendasikan kepada keluarga Yun utama. Dia penuh potensi, tetapi dilumpuhkan oleh bajingan yang juga menyuntikkan racun ke tubuhnya yang hampir membuat kultivasinya turun. Saat ini dia masih dalam pemulihan. Suara kepala keluarga Sisi Yun dingin dan penuh amarah. Mendengar ini, anggota dari bab agama darah besi saling memandang. Mereka telah mendengar tentang Yun Haiyang, jenius nomor 1 di keluarga Sisi Tousan Water Yun. Pada saat yang sama, dia juga cucu dari kepala keluarga yang lama. Namun, Yun Haiyang ini tiba-tiba berselisih dengan pemimpin bab yang baru. Kembali ke Flooding Lake City, Yun Haiyang cemburu dan menantang Zhao Feng dalam olahraga panahan. Pertempuran itu sangat berbahaya. Zhao Feng menggunakan semua kekuatannya untuk menyegel lengan lawannya di es.
Untungnya, penguasa kota Danau Banjir telah membantu tepat waktu, jika tidak Yun Haiyang akan menjadi patung es. Setelah kejadian itu, luka Yun Haiyang sebenarnya lebih parah dari yang diperkirakan. Dinginnya busur lohu telah menempel pada kekuatannya sendiri dan meresap ke tulangnya. Selama setengah tahun terakhir, Yun Haiyang terbaring di tempat tidur. Meskipun keluarga Yun telah mengundang banyak dokter, potensinya telah menurun, membuatnya sangat sulit untuk mencapai alam roh sejati di masa depan. Secara kebetulan, pemimpin cabang yang baru akan menjadi tokoh utama di Seribu Air dan pasukan di sana kebetulan melihat latar belakangnya. Namun, dalam penyelidikan mereka menemukan bahwa bocah ini adalah orang yang telah melukai Yun Haiyang. HMPH, Zhao Feng. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda karena telah membuat begitu banyak musuh. Anda lari dari Flooding Lake City, melukai cucu saya, dan kemudian mencuri dari perbendaharaan bulan air. Jika Fan Flying Bandit tidak menyarankan untuk bekerja sama dan membagi hadiah, saya tidak akan bergerak secepat ini. Petik 2. Kepala keluarga Sisi Yun mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Bandit terbang kipas dari bab 100 bunga telah menyempurnakan kipas persik Dewa Bulan Air dan budidayanya sekarang setengah langkah dalam True Mystic Rank. Dalam hal kekuatan pertempuran, itu tidak lebih rendah darinya, tapi metodenya jauh lebih kejam. Sisi Yun Sa merasa sangat tertekan. Karena keluarga Yun dan bab 100 bunga menyerang bersama, dia harus menghadapi keluarga Yun sementara Chen Mengzhen menghadapi bab 100 bunga. Letnan Chen telah dikalahkan dan ditangkap oleh Fan Flying Bandit. Sesosok dengan cepat melesat mendekat. Apa? Chen Mengzhen telah ditangkap? Yun Sa menarik nafas dingin saat keringat dingin membasahi punggungnya. Dia tahu kekuatan Chen Mengzhen dengan sangat jelas. Dia adalah seseorang yang telah melawannya selama bertahun-tahun. Namun, seorang ahli seperti dia telah dikalahkan oleh Fan Flying Bandit dan kemudian ditangkap. Anda memiliki 3 hari untuk menyerahkan Zhao Feng. Keluarga Sisi Yun mencibir. Bab 1000 Air, Aula Pemimpin Bab. Pemimpin Bab, keluarga Yun dan bab 100 bunga telah bekerja sama untuk menyerang bab 1000 Air. Kedua letnan itu membutuhkan bantuanmu. Petik 2. Seseorang melaporkan dari luar. Daye berdiri di pintu masuk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya di sini untuk melindungi Zhao Feng. Pergilah, kata Zhao Feng. Dalam hatinya dia tahu bahwa Yun Sa dan rekannya pasti mencoba menghentikannya mencapai alam roh sejati. Pada titik ini, sumber jiwa sejati di dalam tubuhnya telah membentuk seukuran ibu jari. Tepat pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Di dalam dantiannya, Source of True Spirit bajak laut Water Moon berinteraksi dengan Source of True Spirit milik Zhao Feng dan membentuk jembatan misterius. Sumber jiwa sejati itu lebih dari 10 kali lebih besar dari sumber jiwa sejati Zhao Feng, dan menciptakan sebuah buku transparan. Di buku itu ada beberapa kata, Mystic Flower Treasured Bible.